putramu durhaka. Aku belum bisa membuat ibu menjalani hidup yang indah. Jika ibu masih hidup, Xiaohan dan aku pasti akan sangat berbakti kepada ibu. Memberikan ibu makanan terbaik, pakaian terbaik. Bukankah ibu suka menggendong cucu? Biarkan ibu menggendong mereka sepuas hati. Ibu, tolong cepat kembali. Asalkan ibu bisa kembali, putramu tidak akan pernah berjudi lagi. Ibu, jika ibu bisa kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu. Jika Xiaomei berani bersikap jahat lagi padamu, aku akan menampar wajahnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu akan berbakti kepada ibu mulai sekarang. Hantu, hantu, hantu. Nah, katakan sesuatu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah itu semua benar? Ibu, aku salah. Jangan kemari. Itu Yude. Yude tidak akan membiarkanmu masuk rumah. Tolong jangan salahkan aku, Ibu. Ibu tahu, biasanya di antara kami bertiga, aku yang paling berbakti. Aku membelikan ibu peti mati seharga lebih dari 100.000. Karena alasan itu, tolong jangan datang menghantuiku. Sebuah peti mati. Nah, kamu membelikanku peti mati semahal ini. Mengapa? Nah, sudah sepantasnya menunjukkan bakti kepadamu. Sudah sepantasnya. Ya, bakti kami ketiga bersaudara. Ibu tahu tentang itu. Biasanya, kakak iparlah yang paling sering menindas ibu. Dialah pelaku sebenarnya yang menyebabkan kematian ibu. Jika ibu mencari balas dendam, pergilah mencari nyawanya. Xiao Yuchai, kau bajingan. Kau bertaruh dan menyebabkan kematian ibu. Apa hubungannya dengan aku? Ibu Yufu? Tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masih perlu melahirkan anak untuk keluarga Xiao tuamu. Putra sulungmu tidak terlalu menjanjikan. Kau tahu itu juga. Jika kau menyingkirkanku, maka tidak akan ada keluarga. Dengan putri buta, siapa yang akan menikah ke keluargamu? Xiaomei, kamu bilang akan hiasi ibu dengan emas perak dan memperlakukan ibu dengan bakti. Apakah itu benar? Itu benar. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, maka aku akan disambar 5 sambaran petir. Ya ibu, kami tahu kami salah. Aku tidak akan pernah berani membiarkan ibu tinggal di gubuk jerami itu lagi. Tolong maafkan kami. Xiaomei, Xiaohan, kalian berdua pergi dulu. Aku perlu bicara dengan putra-putraku sebentar. Baiklah, baiklah. Sudah berakhir. Itu datang untuk kita. Yaude, kamu baru saja mengatakan, ibu bisa menggendong Dian-Dian. Apakah istrimu akan setuju? Setuju. Dia bebas menggendongnya. Jika dia tidak setuju, aku akan menampar wajahnya. Yufu, kamu baru saja mengatakan, kamu tidak akan membiarkan Xiaomei menindasku. Apakah itu benar? Ini, ya. Dan Yuchai, kamu baru saja mengatakan, kamu tidak akan berjudi lagi. Apakah itu benar? Aku tidak akan pernah berjudi lagi mulai sekarang. Nah, jangan berjudi lagi. Kalian semua adalah putra-putra ibu. Ibu tidak akan pernah menyakiti kalian. Baiklah, bangunlah kalian semua. Kalian semua adalah anak-anak ibu. Bagaimana mungkin ibu menyakiti kalian? Ibu, jangan mendekat. Hari ini adalah hari pertama tahun baru Imlek. Mari kita makan pangsit bersama. Sejak kalian memisahkan keluarga. Sudah lama sejak kita makan malam bersama. Ayo. Jangan mendekat. Cepat bangun. Ibu tidak mati. Tentu saja aku tidak mati. Ada apa? Apakah kalian berharap ibu akan mati? Tapi itu, pakaian-pakaian di tepi sungai itu. Benar, aku akan lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Pakaian yang Yude berikan padaku masih di tepi sungai. Lalu bagaimana dengan pakaian yang ibu kenakan? Pakaian ibu di sini diberikan oleh putri yang baik. Yufu, ibu tidak berharap kamu menjadi seperti dia dan memperlakukan ibu dengan baik. Tapi setidaknya berikan ibu makanan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku sudah membeli peti mati dan Feng Shui sudah dihitung. Bagaimana ibu bisa tidak mati? Yude, bukankah ibu sangat mengecewakanmu? Ibu, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu?
Maksud kakakku adalah, ibu seharusnya tidak menipu kami seperti ini. Lalu kami semua mengira ibu bunuh diri di sungai. Pada malam tahun baru, kamu tidak mengizinkan ibu masuk pintu. Aku berpikir melompat ke sungai untuk bunuh diri. Tapi kemudian aku berpikir, tidak perlu. Selama bertahun-tahun, aku berhemat. Memberikan kalian segala yang baik, memberikan kalian daging untuk dimakan, dan baju baru untuk dipakai. Selama bertahun-tahun, ibu belum menikmati hidup. Ibu sudah sadar. Mulai sekarang, aku juga akan mulai menikmati hidup. Apa yang kalian bertiga katakan tadi, ibu mendengarnya semua. Sekarang, karena aku tidak mati, apakah itu masih berlaku? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan Xiaomei menindasku lagi. Dan kamu berjanji akan membiarkanku membawa Dian-Dian. Dan kamu bilang kamu tidak akan berjudi lagi. Apakah semua itu benar? Ibu bisa menggendong Dian-Dian, asalkan Xiaohan setuju. Ya ibu, mengenai tangan Xiaomei, aku tidak bisa mengendalikan itu. Paling buruk jauhi saja dia di masa depan. Kakak sulung kakak kedua, bagaimana kalian bisa berbicara kepada ibu seperti itu? Kalian menikahi istri melupakan ibu. Kalian semua begitu tidak berperasaan. Ibu, tolong jangan merendahkan diri ke tingkat mereka. Karena ibu juga tidak mati. Kalau begitu mari kita kembali ke rumah masing-masing. Aku masih ada jadwal main kartu. Benar. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Peti mati untuk ibu harganya lebih dari 100.000. Aku harus mengembalikannya sekarang. Hentikan. Kita jelas-jelas sudah sepakat tadi. Bagaimana bisa menarik perkataanmu cepat? Tak ada yang mau berbakti kepada ibu kan? Ibu, apa yang ibu bicarakan sekarang? Bagaimana mungkin kami tidak menunjukkan bakti lagi kepada ibu? Apakah ibu tahu bahwa mengatur pemakaman ini untuk ibu menghabiskan berapa banyak uang? Coba tanyakan di semua desa sekitar. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang lansia yang konon sudah meninggal? Ibu seharusnya bersyukur. Putramu aku sudah cukup berbakti. Tapi aku belum mati. Tidak mati. Kalau begitu pergilah mati. Kau pembawa sial. Kau membakar rumahku sebelumnya. Sekarang kau jati hantu menakutiku. Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kau masih akan berpikir aku mudah diintimidasi. Apa yang kamu katakan? Funiang sudah kembali. Baru saja, dia pergi tanpa pamit. Manajer umum Xiao, masalah yang Anda minta saya selidiki sudah jelas. Alasan Nona Qin Xiulan berada di luar sepanjang malam kemarin adalah karena ketiga putranya tidak mengizinkannya masuk. Selain itu, kami juga menemukan bahwa ketiga putra dan menantunya menghinanya dengan berbagai cara. Siapkan mobilnya. Aku akan pergi ke desa Siah. Aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya mereka. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Xiaomei. Ibu, apa yang ingin ibu lakukan? Tidakkah kamu lihat dia akan memukul ibumu? Biarkan dia memukul 2 kali. Apa masalah besarnya? Apakah ibu tahu? Ibu membakar rumah kami. Dan hampir membakar Xiaomei sampai mati. Kau pembawa sial. Kau akan membunuhku. Yufu, kau sama sekali tidak boleh berhati lembut kali ini. Aku membakar rumahmu. Kapan aku membakar rumahmu? Yufu, ibu tidak membakar rumahmu. Bukankah itu kembang api hari itu yang membakar tumpukan jerami? Bahkan jika ibu tidak menyalakannya, itu tetap salah ibu. Ibu menyebabkan kematian ayahku. Dan sekarang ibu juga ingin membunuh Xiaomei. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan lampau? Hingga berakhir dengan ibu pembawa sial sepertimu. Ibu seluruh hidupku, karena ibu benar-benar tidak beruntung. Yufu, saat kamu tidak beruntung, tidak pernah terpikir. Itu karena kamu sendiri melakukan kesalahan, sehingga kamu sangat tidak beruntung. Di luar, orang-orang memanggilku bintang keberuntungan. Bagaimana bisa bersamamu? Aku menjadi pembawa sial. Ibu, aku tidak salah dengarkan. Ibu bilang ibu adalah bintang keberuntungan. Ibu, apakah otak ibu membeku? Tadi malam, bintang keberuntungan berakhir seperti ini. Dan ibu masih bilang aku melakukan kesalahan. Hal yang paling salah yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah tidak memutuskan hubungan ibu anak kita lebih cepat. Putuskan hubungan. Yaude. Yokai. Apakah itu yang kalian berdua pikirkan juga? Baiklah. Aku mengerti. Aku mengerti maksudmu. Hari ini, ibu hanya punya satu jalan.
untuk mati di depan kalian. Hanya jika aku mati, barulah kalian bisa selamanya menjadi anak-anak berbakti ibu. Ibu. Pemerasan emosional ibu tidak ada artinya selama bertahun-tahun ini. Karena ibu, berapa kali aku dan si Lohan bertengkar. Ibu tahu kan, putra ibu juga dalam posisi sulit. Tahukah ibu? Ya ibu. Selama bertahun-tahun ini, karena nasib buruk yang ibu bawa padaku, berapa banyak uang yang sudah aku rugi. Kalau ibu tanya aku, ibu sebaiknya pergi saja ke pemakaman yang dibelikan kakak kedua untuk ibu, dan berbaring di sana. Itu bahkan mungkin mengubah nasib keluarga kita. Dan Xiaomei masih belum bisa hamil. Itu semua karena ibu. Anak itu tidak ingin terlahir kembali di keluarga kami. Tidakkah ibu merasa bersalah sama sekali? Kalian bertiga anak durhaka. Aku akan menuntut kalian. Ibu, apakah ini benar-benar perlu? Hanya karena masalah kecil, ibu membawaku ke pengadilan. Ya ibu, kami tidak pernah bilang tidak akan mendukung ibu. Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Ibu sama sekali tidak memedulikan kasih sayang ibu anak kita selama puluhan tahun. Carl. Puluhan tahun kasih sayang ibu anak. Apakah itu sebabnya kamu mengusir ibumu pada malam tahun baru? Minggir. Kakak sulung, masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui orang luar. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Benar. Apa yang kamu lakukan? Ibu, bukan itu yang ingin kami lakukan. Tapi apa yang ingin ibu lakukan? Kami sudah setuju untuk merawat ibu sampai akhir. Apalagi yang ibu inginkan? Jaga aku sampai akhir. Aku tidak membutuhkannya. Tidak perlu. Itu bukan hak ibu. Kalau orang luar tahu, ibu tidak akan membiarkan kami merawat. Apa yang akan mereka katakan? Mengatakan kami tidak berbakti. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Jadi kamu tahu? Aku benar-benar membenci ini. Sejak kecil aku memanjakanmu. Dan mengubah kalian semua menjadi 3 anak durhaka. Durhaka? Ibu, coba ibu bayangkan posisi kami. Selama bertahun-tahun mengikuti ibu, berapa banyak penghinaan yang sudah kami alami. Tidakkah ibu tahu? Mereka memanggil ibu apa? Mereka memanggil ibu si pembawa sial tua. Ketika kami masih sekolah, orang tua lain menyuruh anak-anak mereka untuk menjauhi kami. Ini menyebabkan kami terisolasi dan dibully di sekolah. Akibatnya studiku terbengkalai, dan aku hanya bisa bermalas-malasan, bermain kartu sepanjang hari. Ketika tiba waktunya menikah, sulit bagiku mencari istri. Di seluruh daerah ini, siapapun yang mengenal ibu, siapa yang mau menikahkan putrinya dengan kami, mereka semua takut disakiti oleh ibu. Xiaomei akhirnya menikah ke keluarga kami. Jika dia terkadang memiliki temperamen buruk, apa salahnya dia bicara kepada ibu? Kami menyediakan ibu makanan dan minuman, apalagi yang ibu tidak puas. Apakah ini alasanmu membiarkan istrimu menindas ibumu? Ya, bahwa aku bisa menikahi Xiaomei adalah keberuntungan terbesarku. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menikahinya karena aku menjual tanah dan properti untuk mengumpulkan mahar untukmu? Itulah mengapa aku menghormati ibu. Hanya saja ibu menginginkan terlalu banyak. Terlalu banyak? Kamu bilang ibumu menginginkan terlalu banyak? Jika tidak, aku harus melayani ibu makanan dan minuman, dan bertengkar dengan Xiaomei. Karena ibu, apalagi yang ibu inginkan? Seorang ibu memberikan hatinya kepadamu, dan itu tidak pernah terlalu banyak, tapi makan 1 suap makananmu saja sudah terlalu banyak. Baik. Karena itu masalahnya. Mulai hari ini, kalian bukan lagi anak-anakku, dan aku bukan lagi ibumu. Ibu. Seluruh desa tahu ibu belum meninggal. Kalau ibu memutuskan hubungan dengan kami sekarang, ini, bukankah ibu hanya sengaja mempermalukan kami? Penghinaan. Jika kamu takut kehilangan muka, maka jangan lakukan hal-hal memalukan seperti itu. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan dengan kalian semua. Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan hubungan ibu anak kita. Aku ingin melihat, tanpa kami mendukungmu, siapa yang akan mendukung pembawa sial tua sepertimu? Jadi kenapa jika aku tidak membiarkanmu masuk, kau bahkan berani membakar rumahku? Hari ini aku akan bertindak atas nama surga dan menyingkirkanmu. Pembawa sial tua ini mencelakai semua orang. Berhenti. Seorang gadis kaya. Sangat cantik. Siapa wanita ini? Tuan Xiao. Oh tidak, aku lupa dia bilang. Dia akan datang menemui ibu kami hari ini. Bagaimana kau bisa melupakan itu? Funiang, kamu baik-baik saja. Jeti itu jalang dari kemarin. Aku memperingatkanmu. Jangan ikut campur urusan kami. Hari ini semua pria dari keluarga Xiao kami ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk mengintimidasiku. Cukup. Wang Xiaomei. Xiao Yude, apa maksudmu dengan itu?
Aku kakak iparmu. Apakah kau membantu orang luar mengintimidasiku? Ini adalah Tuan Xiao dari Tianrui Group. Kalau kamu memprovokasi dia, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Tuan Xiao, Anda tidak bilang akan datang lebih awal. Kami bisa saja menyiapkan sambutan untuk Anda kan? Funyang, mengapa kamu lari kembali sendirian? Ayo, pulanglah bersamaku. Tidak perlu Xiao Ting, terima kasih atas kebaikanmu. Ayahmu sakit parah, dan kamu sibuk dengan segalanya. Aku orang luar kurang pantas berada di sana. Bagaimana kamu bisa menjadi orang luar? Kamu adalah bintang keberuntunganku. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Penyakit ayahku sudah sembuh. Sungguh, aku selalu bilang perbuatan baik akan dibalas. Jika aku punya anak perempuan berbakti sepertimu, aku tidak akan tega kehilangannya. Aku mengerti. Apakah ini pembawa sial tua itu yang pergi ke rumahmu dan menyebabkan kematian ayahmu? Ini pembawa sial tua. Kejahatan melahirkan kejahatan. Rasakan, siapa suruh kau ikut campur? Diam saja. Zhao Yude, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi dari Tianrui Group, manajer departemen. Kamu dipecat. Tidak. Asisten Wu, robek ini untukku. Ya. Apa yang kau lakukan? Funyang, mari masuk dan istirahat. Funyang. Kenapa, Tuan Xiao? Apakah ada sesuatu yang tidak aku lakukan dengan cukup baik? Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Zhao Yude, tidakkah kau dengar apa yang baru saja dia katakan? Ibumu pasti pergi ke rumahnya dan menyebabkan kematian ayahnya. Itulah mengapa kau dipecat. Sudah kubilang ibumu adalah bintang keberuntungan tua bukan? Dia akan menyebabkan kematian semua orang. Apel, ibu, tidakkah ibu tahu ibu adalah si pembawa sial tua? Apa yang ibu lakukan di rumah bosku? Sekarang ibu sudah menyeretku ke dalam masalah ini. Apakah ibu puas? Pembawa sial tua. Zhao Yude, bagaimana kamu bisa berbicara tentang ibumu seperti itu? Tuan Xiao, begini. Ibuku pertama menyebabkan kematian ayahku, dan kemudian dia menyebabkan pamanku disambar petir. Semua orang di daerah ini takut padanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia juga menyebabkan ayahmu kerugian besar. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah melihat sifat aslinya, aku akan menanganinya sekarang juga. Demi ayahmu. Untuk membalas dendam. Tutup mulutmu. Biar ku beritahu, dia adalah bintang keberuntunganku. Dia adalah ibu angkat baruku yang baru kuakui. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tidak. Ibu angkat. Tuan Xiao, apakah Anda mengatakan, ibuku sekarang adalah ibu angkatmu? Wanita ini sangat kaya. Mengapa dia mengakui ibu kami sebagai ibu baptisnya? Ibu mengakui seorang putri angkat yang begitu kaya. Kenapa ibu tidak memberitahu kami? Beraninya kamu bahkan membahas ini. Kalian bertiga. Semuanya, jika kalian setengah berbakti seperti Xiao Ting, aku akan sangat puas. Zhao Yufu, Zhao Yude, Zhao Yuchai. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Funyang adalah ibu kandungmu. Bagaimana kalian bisa mengganggunya seperti ini? Aku beritahu kalian. Jika kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, tidak ada yang akan pergi. Tidak, Tuan Xiao. Aku terlalu sibuk berbakti kepada ibuku. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Kakak, Anda kendalikan istrimu. Kalau kamu mengganggu ibuku lagi di masa depan, aku tidak akan selesai denganmu. Oh ini. Nona cantik, ibuku adalah ibu angkatmu. Maka kita adalah keluarga. Kalau begitu, kami semua dikenal di daerah ini sebagai anak-anak yang sangat berbakti. Tolong jangan marah, tenanglah. Masalah ini kalian semua. Ini semua salah kakak ipar tertua. Kau. Jika kalian ingin memukul, pukul dia. Yude Yukai. Jika kalian berdua akan mengatakan itu sedikit tidak adil. Kalau begitu kakak iparmu dan aku, bagaimanapun juga merawat ibu kami selama lebih dari sebulan. Kalian adalah anak-anak yang berbakti. Apakah kami tidak berbakti kalau begitu? Adik perempuan, ibuku adalah ibu baptismu. Dan dia lebih lagi adalah ibu kandungku. Jadi bagaimana mungkin kami berdua menganiaya ibuku? Benar ibu. Kami berdua sangat berbakti. Kalian semua mengklaim berbakti, masing-masing membanggakan diri sebagai anak berbakti. Jika kalian begitu berbakti, mengapa Funyang sendirian di luar pada malam tahun baru, hampir membeku sampai mati? Ini adalah penelantaran. Ini melanggar hukum. Apa kalian tahu itu? Apel, melawan hukum. Aku tidak tahu itu. Aku tidak membiarkan ibu masuk hanya untuk 1 hari. Bagaimana itu bisa ilegal? Tidak akan sejauh itu kan?
Ayo pergi Funiang. Mulai sekarang. Anggap saja kamu tidak punya anak-anak ini. Cara mereka mengganggumu. Aku sudah menyuruh pengacaraku mengumpulkan semua bukti. Ketika saatnya tiba, kita akan mengirim mereka semua ke penjara untuk direformasi dengan benar. Ibu. Aku tidak mau masuk penjara. Dulu aku terlalu berhati lembut. Aku membesarkan mereka menjadi anak durhaka. Mulai sekarang, aku akan berpura-pura tidak punya anak-anak ini. Ibu. Aku berlutut di hadapanmu. Aku mohon maafkan aku. Mulai sekarang, jika ibu datang ke rumah kami, ibu bisa tinggal selama yang ibu mau. Ya ibu, mohon maafkan aku. Mohon berbaik hati, dan minta Tuan Xiao untuk mencabut tuntutan terhadap kami. Mulai sekarang, jika ibu datang ke rumahku, aku akan secara pribadi mengurus ibu. Tolong jangan biarkan Tuan Xiao memecatku. Baiklah. Ya, ibu bagaimanapun juga, kami tetaplah putra-putra ibu. Benar. Meskipun ada kesalahan besar. Ibu tidak bisa sekejam itu, Kang. Tuan Xiao tidak peduli seberapa berbakti dia kepada ibu. Bagaimanapun juga, dia hanyalah putri angkat ibu. Untuk masa tua ibu, ibu harus mengandalkan kami. Jika kami masuk penjara, siapa yang akan merawat ibu di masa tua ibu? Benar. Yu Fu. Yu Diu Chai. Kalian mungkin sudah lupa. Janji yang sama yang baru saja kalian buat saat kalian berpikir, aku adalah hantu. Aku sudah mendengarnya sekali. Lagi pula, kita sudah memutuskan hubungan. Mulai sekarang, aku bukan lagi ibumu. Ibu, kami semua sudah berlutut di hadapanmu. Apalagi yang ibu inginkan? Apakah ibu benar-benar berpikir wanita di samping ibu ini benar-benar menganggap ibu sebagai ibunya? Yu Fu, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Apakah ibu belum melihat dengan jelas? Dia memanfaatkan ibu. Dia memanfaatkan ibu pembawa bencana ini untuk menyebabkan kematian ayahnya, agar dia bisa mewarisi warisan lebih cepat. Yu Fu, apa kau pikir semua orang, seperti dirimu, mengharapkan orang tua mereka sendiri mati? Jika dia tidak ingin ayahnya sendiri meninggal, mengapa dia membawa ibu ke rumah mereka? Tepat sekali, seorang ibu kandung menuntut putra-putranya sendiri. Kami terlahir sebagai putra-putra ibu, yang benar-benar tidak beruntung. Sebagai anak-anak ibu sendiri, kami takut ibu akan membawa bencana. Apalagi untuk orang luar. Ayahku buta. Untuk menikahi pembawa sial sepertimu, kematiannya memang pantas. Aku bukan pembawa sial tua. Kalian tiga bajingan. Ibu. Ibu memukulku. Aku sudah sebesar ini. Ibu belum pernah memukulku sebelumnya. Ya. Aku tidak pernah memukulmu sejak kau kecil. Aku salah. Seharusnya aku tidak memanjakanmu. Tapi aku memberitahumu sekarang. Jika kau berani berbicara tentang ayahmu lagi, dengan cara yang buruk, aku akan melawanimu sampai mati. Aku beritahu kalian. Aku membawa Funiang pulang. Itu karena dia adalah bintang keberuntunganku. Adapun kalian berulang kali tidak menghormati ibu angkatku. Seseorang. Tampar mereka. Tangkap mereka. Jangan pukul suamiku. Berhenti memukulnya, berhenti. Jangan pukul suamiku. Tolong. Jangan pukul dia. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Tolong. Tolong. Ibu mertua. Kami salah. Jangan biarkan mereka memukulnya lagi. Tolong. 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 Dia tidak sehat. Jika kau terus memukulnya, dia tidak akan selamat. Tolong berhenti memukulnya. Tolong ibu mertua, tolong. Tolong ibu mertua, tolong. Tolong, tolong. Ayo pergi Funiang. Mari kita tinggalkan tempat yang menyedihkan ini. Ayo pergi. Berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya. Funiang. Jangan sedih. Mulai sekarang, aku akan menjadi putrimu. Sakit.
Semuanya sudah berakhir hancur total. Kemarin kami tidak membiarkan ibu kami masuk. Itu memang kejahatan penelantaran. Jika ibu kami menuntut kami bertiga akan masuk penjara. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Yude, ibu kami pergi ke rumahmu. Mengapa kamu tidak membiarkannya masuk? Bukan begitu. Kami sepakat 1 orang per bulan. Ini bahkan belum bulan Februari. Kau mengirimnya ke rumahku. Apa maksudmu dengan itu? Aku bahkan belum mulai mengurusmu. Betul sekali kakak sulung. Sudah jelas disepakati. 1 orang 1 bulan. Bahkan jika ada kejahatan, kaulah yang mengusirnya. Itu omong kosong. Januari memiliki 31 hari penuh. Apakah kami merawatnya kurang 1 hari? Justru kalian semua, Februari hanya memiliki 29 hari. Bahkan jika kalian menjemputnya pada tanggal 31 dan membawanya kembali, kalian tetap hanya merawatnya paling banyak 30 hari. Apakah itu lebih dari yang kami rawat untuknya? Apa kau bercanda? Sudah tertulis jelas. Tertulis dengan jelas. 1 orang 1 bulan. Itu giliran kalian untuk bulan Januari. Itu nasib buruk kalian. Apa hubungannya itu dengan keluarga kami? Dan kamu Xiao Yuchai, bukankah ibumu biasanya memanjakanmu? Dia bahkan melunasi utang judimu. Mengapa kau tidak membiarkan ibumu masuk? Apa hubungannya dengan aku? Bulan aku merawat ibu. Bulan sialan itu sudah lama berlalu. Cukup. Semuanya berhenti berdebat. Ibu kita belum meninggal. Prioritas utama kita adalah membawa ibu kembali. Kita akan memberinya hidangan lezat. Bagaimanapun juga kami adalah putra-putranya. Dia pasti akan berubah pikiran. Baiklah, Xiaomei, kali ini kita tidak bisa lagi menganiaya ibu. Baiklah, kali ini saat si bintang sial itu kembali, aku akan bekerja keras seperti sapi dan kuda untuk melayaninya. Apakah itu baik-baik saja? Yude, Yukai, ayo pergi. Ayo pergi. Xi Haoting, kurasa aku tidak akan masukkan. Funiang, apa yang kamu lakukan? Tapi kamu baru saja berjanji untuk menjadi ibu angkatku. Tapi, semua anakku bilang, aku pembawa sial. Bahwa aku menyebabkan kematian suamiku. Aku tidak ingin keluargamu juga menderita nasib buruk. Funiang, itu tidak benar. Kemalangan mereka, karena mereka tidak punya hati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Funiang, apakah kamu terlalu memikirkan banyak hal lagi? Apakah aku pembawa sial? Apa aku tidak tahu diriku sendiri? Orang-orang di desa, semua menganggapku kutukan. Kau orang baik. Aku tidak ingin melibatkanmu. Tolong biarkan aku pergi. Jika aku pergi, keluargamu akan baik-baik saja, tidak? Tuan Xiao, itu luar biasa. Begitu ayahmu dipindahkan ke rumah sakit, dia terbangun. Itu luar biasa. Funiang, aku sudah bilang kamu adalah bintang keberuntunganku. Kamu baru saja tiba di rumahku, dan ayahku bangun. Namun, Tuan Xiao, begitu ayahmu terbangun, dia sangat gelisah. Dia terus bergumam tentang seorang wanita bernama Siulan. Dokter gagal menenangkannya. Ayahmu dan aku tidak saling kenal. Bagaimana dia tahu namaku? Funiang, mungkin ketika kamu berdoa untuk berkah hari itu, ayahku mendengar semuanya. Baiklah, kamu tunggu aku di rumah. Aku akan menjemput ayahku. Saat itu, akan ada kejutan untukmu. Jaga Funiang baik-baik. Ya, Nyonya tolong. Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, kami salah. Tolong kembali bersama kami, Ibu. Kembalilah. Putra-putra ibu tahu mereka salah. Apa yang masih kau lakukan di sini? Bukankah kita sudah memutuskan hubungan? Ibu, bagaimanapun juga, kami tetaplah putra-putra ibu. Meskipun tulang patah urat masih terhubung, ikatan darah tidak bisa diputuskan. Kau tidak menyadari bahwa kau salah. Kau takut masuk penjara. Aku tidak mau melihat kalian. Kalian semua pergi. Ibu, jika ibu tidak menyetujui permintaan kami akan terus berlutut di sini dan tidak akan pergi. Benar ibu, jika ibu tidak kembali bersama kami lebih baik berlutut sampai mati di sini, membeku sampai mati di sini, dan kami tidak akan bangkit. Apa kau pikir dengan melakukan ini, aku akan melunakkan hatiku? Jika kau ingin berlutut, maka teruslah berlutut. Kakak kedua, apakah ide kakak ini benar-benar akan berhasil? Aku hampir membeku sampai mati. Tunggu sebentar lagi. Tidakkah ibu tahu? Dia memiliki lidah yang tajam, tapi hati yang lembut. Dia tidak tega melihat kami membeku sampai mati.
Aku kedinginan setengah mati. Jadi ibu, saat dia memohon kepada kami di pintu tadi, begini rasanya. Ini tidak akan berhasil. Kakak kedua, pikirkan cara lain. Pikirkan kelemahan ibu. Jika ini terus berlanjut, jangan pedulikan. Apakah ibu akan berubah pikiran? Kita akan membeku sampai mati di sini lebih dulu. Kelemahan. Nenek. Nenek. Dian. Nenek. Tolong cepat keluar. Dian. Nenek. Tolong cepat keluar. Lihat Dian. Dian ingin bertemu denganmu. Dian, lebih keras. Ketika Nenek keluar, Paman akan membelikanmu permen. Lebih keras. Nenek. Tolong cepat keluar. Aku sangat kedinginan. Dian. Nenek. Dian. Cepat bangun. Dian, apa kau kedinginan? Tidak. Nenek kau akhirnya keluar. Halo. Xiao Yaode. Kau bajingan tak berperasaan. Dian masih sangat muda, dan kau membiarkannya berlutut di sini dan kedinginan. Ibu, jika ibu tidak keluar menemui kami tidak punya pilihan lain. Ibu jangan khawatir. Xiao Han dan aku sudah membicarakannya. Anak ini, kau akan membesarkannya mulai sekarang. Bukankah Xiao Han membenciku karena menjadi udik desa? Dan kotor. Dia setuju Hua Che besarkan Dian. Dia pasti setuju. Kalau tidak Dian tidak akan ikut dengan kami. Benar ibu. Kami tidak berbuat cukup baik sebelumnya. Tolong beri kami kesempatan lagi. Mulai sekarang kami bertiga pasti akan menebus kesalahan kami kepada ibu. Tidak. Aku sudah mengatakannya. Kalian bukan lagi anak-anakku. Ibu, meskipun ibu sangat membenci kami, tapi bagaimana dengan cucu ibu? Meskipun ibu memutuskan hubungan dengan kami, tapi ibu tidak bisa begitu saja meninggalkan cucu ibu kan? Nenek, apakah kau tidak menginginkan Dian lagi? Nenek butuh. Xiao Yaode, dengarkan aku baik-baik. Dian masih cucuku, tapi kau dan aku tidak punya hubungan apapun. Ibu, kalau begitu ibu harus kembali bersama kami dulu. Di masa depan, kami pasti akan merawat ibu dengan baik. Nenek, pulanglah bersama Dian. Ayo ibu, ayo. Pelan-pelan. Dian, ayo pelan-pelan saja. Ibu pelan-pelan saja. Ayo pergi. Ayo pulang. Siulan, aku harus menemukan Siulan. Tuan Xiao, saya tidak menyarankan Anda pergi. Tidak, Siulan memanggilku. Aku harus menemukan Siulan. Dian, hati-hati bermain di sini. Ini adalah lereng. Nenek, apa ini? Ini kau lihat. Ini adalah jimat keberuntungan yang membawa nasib baik. Jimat keberuntungan. Sulaman di atasnya sangat indah. Nenek, aku sudah membawanya seumur hidupku. Sekarang, aku memberikannya padamu. Benarkah? Nenek, apakah ada jimat keberuntungan lain seperti ini? Aku ingin memberikan satu untuk ibu. Ada satu lagi. Itu ada pada kakakmu. Tapi kakakmu, dia hilang. Hilang? Nenek, apakah nenek merindukan kakek? Tentu saja aku tahu. Harapan terbesar nenek dalam hidup ini adalah untuk melihat kakekmu sekali lagi. Nenek, jangan sedih. Dian akan membantumu menemukannya. Jimatan keberuntungan. Tolong bantu nenek mencari kakek. Kau anak. Bolaku. Dian pelan-pelan. Dian. Dian, di mana kau? Dian. Dian, di mana kau? Siulan. Kemana saja kamu selama ini? Aku sudah mencarimu dengan sangat keras. Yonde.
Yuldi. Putraku Yuldi. Ketua, dia bukan putra Anda. Jika putra Anda ada di sini, dia setidaknya sudah berusia di atas 30 tahun. Benar. Tapi dia sangat mirip dengan putraku Yuldi. Nak, jangan takut. Kakek tidak bermaksud jahat. Kakek bertanya padamu. Apa margamu? Marga saya Xiao. Xiao. Saya sudah mencari tahu semuanya. Tuan Xiao mengakui ibu kami sebagai ibu baptisnya. Itu hanya untuk berkumpul dengan ibu kami. Apel. Ayah Tuan Xiao sangat kaya. Bagaimana mungkin dia tertarik pada ibu kami? Kau tidak akan mengerti ini kan? Ayah manajer Xiao sedang sakit parah di tempat tidur. Mungkin manajer Xiao melihat ayahnya melajang seumur hidupnya, yang ingin mencarikan pendamping untuknya. Apa hubungannya ini dengan ibu kami? Kau tidak akan mengerti. Pikirkanlah. Wanita tua normal mana yang mau menikahi pria yang mendekati kematian? Hanya ibu kami yang seperti ini, pembawa sial yang tidak diinginkan, yang akan memiliki kemungkinan seperti itu. Itu bagus sekali. Pikirkanlah. Jika ibu kami menikahi ayah manajer Xiao sebelum dia meninggal dunia, maka ketika dia meninggal dan warisan dibagi, bukankah kita juga akan mendapatkan bagian? Itu benar. Dengan koneksi ibu kami akan menjadi saudara manajer Xiao, dan manajer Xiao akan menjadi saudari kami. Jika dia bisa membantu kami sedikit, maka bukankah kita semua akan kaya? Ini gawat, ini gawat, ini gawat. Dian hilang. Apa? Dian hilang. Bagaimana mungkin Dian hilang? Ibu, Dian baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang? Jangan bercanda denganku seperti itu. Aku juga tidak tahu. Bolanya menggelinding ke bawah bukit. Dian mengejarnya. Aku mengejarnya. Dan Dian sudah tidak ada. Aku minta maaf. Aku kehilangan Dian. Kehilangan dia? Kehilangannya. Kau menghilangkan anakku. Mengapa kau tidak menghilangkan dirimu sendiri saja? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Dian bilang, dia akan membantuku mencari Jian An. Lalu dia menghilang. Kakek akan bertanya lagi padamu. Di mana kamu tinggal? Kakek akan mengantarmu pulang. Baik, terima kasih kakek. Ayo pergi. Manajer Xiao, bukankah Anda akan mencari nyonya tua itu? Mengapa Anda membawa anak ini pulang sekarang? Anak ini terlalu mirip dengan putraku Yuldi. Mungkin dia adalah cucuku. Apa yang harus kita lakukan kakak ipar? Yudi, apa yang terjadi? Apakah Dian sudah ditemukan? Aku bertanya pada Ibu Godard. Dian sama sekali tidak pergi ke sana. Kami juga sudah mencari di tepi sungai. Tidak. Kakak ipar. Ini buruk. Aku baru saja mendapat telepon dari teman kartuku. Dian dibawa oleh seorang pria tua aneh ke dalam mobil. Putra Anda telah dikulik. Apa? Dia diculik. Ibu, lihat apa yang telah ibu lakukan. Aku menyuruh ibu menjaga Dian, dan ibu bahkan tidak tahu dia hilang. Xiao Yude, awalnya aku tidak setuju dengan membiarkan ibu merawat Dian. Kaulah yang bersikeras dia bisa melakukannya dengan baik. Sekarang lihat apa yang terjadi. Anakku hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yufu, apa kau melihat itu? Ibumu hanyalah seorang bintang sial tua. Sudah kubilang anakku meninggal karena dia, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang dia mengambil anak putra kedua lagi dan menculiknya. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Ibu, katakan padaku, di mana anakku? Bicaralah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah mencari ke seluruh desa Xiahe, tapi aku tidak bisa menemukannya. Aku bahkan belum merasa dirugikan, tapi kau sudah merasa dirugikan. Untuk siapa kau berakting seperti ini? Di mana anakku? Katakan padaku. Xiaohan, jangan khawatir dulu. Bagaimanapun ini ibuku. Mari kita bicara dengan tenang. Dia ibumu. Kau jelas tahu ibumu adalah bintang sial tua. Namun kau membawanya pulang dan membiarkannya menjaga anak kita. Baiklah, sekarang Dian hilang. Apa kau senang sekarang? Aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi pada anakku, kalian semua tidak akan lolos begitu saja. Qin Xiulan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana anakku? Xiaohan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu. Aku tahu di mana Dian. Ibu jangan terburu-buru. Ceritakan pada kami pelan-pelan. Dian, bilang dia akan mencari Jian An. Dia pasti pergi mencari kakaknya. Dia pasti pergi mencari kakaknya. Ibu, di saat seperti ini, dan ibu masih mencari ayahku. Ayahku sudah lama meninggal. Ya ibu, tolong berhenti bicara omong kosong. Cepatlah berpikir. Katakan padaku. Mungkinkah ibumu menculiknya sendiri? Apel, ibuku menculiknya.
Yu dipikirkanlah, bintang sial ini, bukankah dia hampir mati kedinginan di luar pintu kemarin? Dia pasti menyimpan dendam dan menjual Dian-Dian. Kakak ipar, mungkinkah kau salah? Ini ibuku, Nenek Dian-Dian. Bagaimana mungkin dia menjual cucunya sendiri? Seorang nenek normal tidak akan menjual cucunya sendiri. Tapi dia adalah bintang sial yang terkenal di desa-desa sekitar. Sebagai putranya, kau ingin melindunginya. Tapi yang dia hilangkan adalah anakku. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menculik dan menjual cucuku sendiri? Kau masih bilang kau tidak melakukannya. Jika kau tidak menculik dan menjual anakku, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli gelang ini? Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Gelang ini milik ayahmu. Hadiah yang dia tinggalkan untukku. Kau tahu itu kan? Baiklah. Bahkan sekarang, kamu masih memikirkan orang tua sialanmu itu? Kembalikan anakku. Kembalikan dia padaku. Seperti kata pepatah, yang tua tidak berguna, dan yang muda tidak muncul. Kalau menurutku, selama dia mati, Dian-Dian akan bisa kembali. Apa yang kau katakan? Wang Xiaomei diamlah. Semua orang sudah sangat kesal. Tidak bisakah kamu diam sebentar? Kamu hanya memperburuk keadaan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Selama si pembawa sial ini hidup 1 hari lagi, anak-anaknya tidak akan memiliki hari yang baik. Lagi pula, jangan lupa, anakku celaka karena dia. Sekarang dia menculik Dian-Dian. Apakah itu aneh? Katakan padaku, di mana kamu menjual Dian-Dian? Bukan aku. Bukan aku. Ibu, aku memohon padamu. Katakan saja yang sebenarnya. Yaudi, apa kau juga percaya bahwa Dian-Dian diculik oleh ibu? Tentu saja aku percaya itu bukan ibu. Tapi sekarang Dian-Dian hilang. Ibu pasti tahu sesuatu kan? Dian-Dian hilang. Apa yang ibu lakukan? Bukan aku. Jian-an, jika kau melihat dari surga, dan kau bisa melihat ini, tolong kembalikan Dian-Dian. Ibu, apa gunanya ibu memohon pada orang mati sekarang? Kakak ipar benar sekali. Kau hanyalah pembawa sial tua. Pertama kau hancurkan keluarga mereka. Bawa bencana bagi keluarga kami. Mengapa kau tidak mati saja? Kamu. Jika bukan, karena membesarkan kalian bertiga hingga dewasa, aku pasti sudah lama mati. Karena kalian semua percaya aku adalah pembawa sial tua, dan bahwa aku menyakiti Dian-Dian. Kalau begitu aku akan mati sekarang juga. Aku akan mati sekarang juga. Jian-an, aku akan turun ke sana untuk mencarimu sekarang juga. Siulan. 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 Dian, kemana kamu pergi? Dian-Dian bantu nenek mencari kakek. Nenek lihat. Dian-Dian menemukan kakek. Kakek, Siulan. Selama ini, aku sudah mencarimu dengan sangat putus asa. Jian-an, itu kau. Benar-benar kau. Ini aku. Ini benar-benar aku. Aku akhirnya menemukanmu. Selama ini, lihat bagaimana kamu memiliki begitu banyak uban. Cukup. Jangan santuh-santun. Orang tua, kaulah yang mengambil putraku, bukan tanda tanya. Yaudi, dia adalah. Aku mengerti. Yufu, pantas saja ibumu begitu kurang ajar. Berani memutuskan hubungan dengan kami. Jeti, kamu menemukan seorang pria tua di luar. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka ini. Di usia setua ini, ibu justru membawa aib seperti itu pada diri ibu sendiri. Ibu, mereka adalah anak-anak kita. Bisakah kamu berkata begitu pada ibu? Dia hanya seorang pembawa sial tua. Ketiga putranya tidak mengakuinya. Berbicara dengannya seperti ini, apa masalahnya? Jangan mengakuinya. Tapi dia adalah ibu kandungmu. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Mengapa? Karena Qin Siulan hanyalah pembawa sial tua. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia pembawa sial tua. Dia menyebabkan kematian ayahku dan anakku. Sekarang dia ingin membunuh keluarga kami. Selama ini, kamu sudah memperlakukan ibumu seperti ini. Siapa kamu? Kamu punya hak apa mencampuri urusan keluarga kami? Siapa aku? Baiklah. Aku akan memberitahumu siapa aku sekarang. Kamu berani memukulku kamu? Aku memukulmu anak durhaka.
Kamu benar-benar memperlakukan ibumu seperti ini. Kamu orang tua, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Anak tak diajari, salah ayah. Hari ini aku akan mengajari dengan benar. Kalian anak-anak tidak tahu berterima kasih. Bagaimana cara menghormati ibumu di masa depan? Yufu, cepat panggil polisi. Benar. Panggil polisi untuk apa? Kalian 3 pria dewasa, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kakek tua. Xiao Yude, singkirkan dia dari sini. Xiao Yufu, Xiao Yudi, Xiao Yongkai. Ketika kalian masih kecil, apa yang kalian janjikan padaku? Kalian berjanji padaku untuk menghormati ibumu dengan baik. Ayah, ketika kita dewasa, kita harus menghormati orang tua kita dan menjadi pria yang jujur. Ayah. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak seperti kalian. Anak-anak tidak tahu berterima kasih. Jian An, ayo pergi. Mari kita berpura-pura. Kita tidak pernah punya anak laki-laki ini. Tidak. Ayah sudah kembali. Bagaimana dengan ayah Tuan Xiao? Kakak sulung adik ketiga. Ayo kita hentikan dia. Apakah kamu masih akan menyentuhku? Ayah, tentu saja kami tidak berani memukulmu. Tapi kau sudah tidak kembali selama bertahun-tahun. Pernahkah kau mengunjungi ibu? Sejujurnya, kau dan ibu sekarang praktis adalah orang asing. Tepat sekali, ibu. Kau dan ayah sudah berdamai. Kau seharusnya puas. Tapi, jika kau pergi, bagaimana dengan ayah Tuan Xiao? Apa maksudmu? Maksudku adalah, Tuan Xiao sudah mengakui kau sebagai ibu baptisnya. Kau adalah istri ayah Tuan Xiao. Apa yang kau katakan? Kapan aku menjadi kau, istri ayah manajer umum Xiao? Ibu, berhentilah main-main. Ibu diperlakukan baik, makan minum enak. Supaya kamu menikah dengan mereka, kan? Pikirkan saja. Begitu ayah manajer umum Xiao meninggal, itu adalah warisan yang sangat besar. Jika kau pergi dengan ayah, maka kita tidak akan punya apa-apa. Tepat sekali. Ayah, kau sudah pergi selama bertahun-tahun. Betapa banyak ibu menderita sendirian. Sangat sulit akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menikahi orang tua kaya dan menikmati kenyamanan. Kau tidak bisa saat ini merusak keberuntungan ibu. Jika aku sudah meninggal, aku pasti akan rela. Siulan menikah lagi dengan seorang pria yang pantas dipercaya seumur hidupnya. Tapi ayahmu aku beruntung masih hidup. Aku belum meninggal. Di dunia ini, siapa yang paksa ibu menikah? Ibu, aku tidak akan membahas ini denganmu. Terakhir kali itu, karena aku tidak bisa menjalin hubungan dengan Tuan Xiao. Kali ini, jika kau pergi dengan ayah lagi, dan menyeretku lagi, aku tidak akan selesai denganmu. Diam. Jika kamu ingin memaksa ibumu menikah lagi hari ini, kamu harus melangkahi mayatku. Ayah, jangan paksa kami. Yufu, dia ayahmu. Apa kau benar-benar akan memukulnya? Jangan berlagak seperti itu pada kami. Selama bertahun-tahun ini, apakah dia pernah memenuhi tugasnya sebagai ayah? Tepat sekali, dia meninggalkan kami saat kami masih kecil. Sekarang hak apa yang kau miliki untuk menyuruh kami memanggilmu ayah? Lihatlah ayah orang lain. Mereka membiayai pendidikan putra-putra mereka. Petani miskin bantu beli rumah dan nikah. Sekarang lihatkah apa yang sudah kau berikan kepada kami? Selain membiarkan kami mewarisi kemiskinannya, kau tidak memberikan apa-apa kepada kami. Selama ini, aku belum memenuhi kewajibanku untuk membesarkan kalian. Aku malu. Tapi bagaimana dengan ibumu? Ibumu membesarkan kalian bertiga. Menanggung kesulitan untuk membesarkan kalian. Apakah begini caramu membalasnya? Ayah, aku memanggilmu ayah sekarang, demi ikatan masa kecil kita. Jangan membuatku kehilangan kesabaran terakhirku padamu. Benar. Mulai sekarang, ayah kami bertiga hanya bisa menjadi milik grup Tianrui, ayah manajer umum Xiao. Kami masih menunggunya meninggal agar kami bisa mewarisi warisan. Ayah, tolong jangan hentikan putra-putramu untuk menjadi kaya. Grup Tianrui, manajer umum Xiao. Apakah kamu berbicara tentang Xiao Ting? Ya, itu dia. Kau tahu manajer umum Xiao? Aku ayahnya. Ayah, kau benar-benar lucu. Bukankah kami tahu sifat aslimu? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi ayah Tuan Xiao? Tepat sekali. Sebelum dia menghilang, dia hanya petani dari desa pegunungan miskin. Mungkinkah selama dia menghilang, dia menjadi seperti Tuan Grup Tianrui, seorang taipan besar? Yufu,
Ayahmu benar-benar lucu. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa menikahi ibumu, pembawa sial tua ini. Jadi ternyata dia punya masalah dengan otaknya. Ayah, kau bilang kau ayah Tuan Xiao. Apa kau punya bukti? Bukti. Kau mau bukti ya? Baiklah. Halo. Ting ting. Seseorang sedang menindas ayahmu sekarang. Bawa orang-orang kemari segera. Cukup. Berhentilah berpura-pura. Bukankah kami tahu, orang macam apa kau ini? Lihatlah dirimu sekarang. Sepanjang hidupmu, selain membawa kami bertiga ke desa pegunungan miskin ini, dan membuat kami miskin seumur hidup. Apalagi yang sudah kau lakukan, aku akan memberimu satu nasihat. Kau boleh pergi. Tapi tinggalkan ibuku di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku akan mengatakannya lagi. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menindas siulan. Kau memaksa kami. Berhenti. Tuan Xiao, Zhao Yude. Apa yang kau lakukan? aku tahu kau ingin ibuku dan ayahmu. Bersama, aku juga ingin menjadi keluarga denganmu. Pria ini, dia bersikeras membawa ibuku pergi. Kami akan menghadapinya sekarang. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Bukankah kau hanya mencoba mengatakan bahwa dia ayahku? Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap lunak padanya. Dia tidak pernah peduli pada kita selama ini. Kami sudah lama tidak menganggapnya. Setelah kami mengusirnya, kami akan mengembalikan ibuku padamu. Dasar binatang. Kau tahu dia ayahmu, tapi kau memperlakukannya seperti ini. Apa kau masih punya hati nurani? Tuan Xiao, bukankah ini semua untukmu? Kau mengakui ibuku sebagai ibu baptismu. Bukankah itu hanya agar dia bisa menikahi ayahmu? Kamu diam untuk saya. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang tidak manusiawi sepertimu. Ayah. Funyang. Putrimu terlambat. Aku sudah membuatmu menderita. Tidak mungkin. Ayah Tuan Xiao adalah ketua grup Tianrui. Bagaimana mungkin itu kau seorang udik desa? Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, apakah kau benar-benar ayah Tuan Xiao? Bukankah aku ayah Tuan Xiao? Kalau begitu kau bisa saja dengan santai. Apakah kau menindas orang tuamu? Seseorang, aku ingin secara pribadi memberi pelajaran kepada ketiga bajingan tak tahu terima kasih ini. Jika seorang anak tidak diajari, sang ayah yang patut disalahkan. Pukulan pertama ini adalah untuk yang tak tahu terima kasih dan tidak setia. Yufu, Pukulan kedua ini adalah untuk mereka yang mengutamakan keuntungan. Seorang pengkhianat tak tahu terima kasih dan tak berperasaan. suami. Pukulan ketiga ini Ayah, aku salah. Aku tahu aku salah. itu hanya untuk mereka yang tak berperasaan, tak berjiwa, tak tahu terima kasih, dan tak setia. Yang melupakan orang tua setelah dewasa. Siulan. Jangan khawatir. Mulai sekarang selama aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Mulai sekarang. Anggap saja kau tidak pernah melahirkan ketiga putra ini. Ayo pergi. Xiao Jianan, kau pikir kau ini siapa? Apa hakmu merendahkan dan menceramahi kami saat kau bersenang-senang di luar? Apakah kau pernah memikirkan kami? Tepat sekali. Sebagai seorang ayah kamu sendiri, menikmati hidup di luar, meninggalkan 3 putra untuk menemani ibu tua pembawa sial. Apa kamu masih punya hati nurani? Apa yang kau bicarakan? Xiao Jianan, jangan pikir kau bisa ambil ibuku. Kau bisa menikmati masa tuamu dengan tenang. Aku memberitahumu, ibuku adalah pembawa sial. Dia bisa mencelakaimu saat itu. Sekarang, dia masih bisa mencelakaimu. Kau bilang ibumu pembawa sial. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Ibumu adalah bintang keberuntunganku. Justru karena saat itu, ibumu berdoa untuk keberkahanku. Begitu banyak anggota tim SR tewas. Mengapa hanya aku satu-satunya yang selamat? Dan justru karena selama bertahun-tahun, aku memikirkan ibumu dan mengkhawatirkannya terus-menerus. Maka karirku berjalan mulus. Dan aku mencapai apa yang kumiliki hari ini. Dan bagaimana dengan kalian bertiga? Satu lemah dan tidak kompeten, satu tak berperasaan dan tak tahu terima kasih, dan satu serakah akan uang dan penuh nafsu. Alasan kalian semua begitu sengsara, justru karena kalian durhaka kepada ibumu.
Bintang keberuntungan. Pembawa sial ini adalah bintang keberuntungan. Itu benar-benar menggelikan. Apa kamu tahu? Ketika dia di rumahku, dia menjatuhkan obat kesuburanku, menyebabkan aku tidak bisa hamil. Setelah dia pergi, perutku semakin membesar setiap hari. Aku punya bayi laki-laki sehat dan besar. Dia hanyalah seorang pembawa sial tua. Xiaomei, apa kau masih minum obat itu? Bukankah sudah kubilang untuk pergi ke rumah sakit besar di kota untuk pemeriksaan? Obat-obatan tradisional itu semuanya berbahaya. Berbahaya. Aku memberitahumu. Aku baik-baik saja sekarang. Justru kamu yang membuat semua orang gelisah. Kamu adalah seseorang yang telah menyakiti orang lain dari awal sampai akhir. Xiaomei. Ada apa, Xiaomei? Dokter, bagaimana istri dan anak saya? Kau jika tidak sekali, pelayan dekat masih bisa diterima, ya. Istri saya minum obat dengan harapan memiliki anak. Pengobatan tradisional tak bisa diandalkan untuk wanita hamil. Itu tidak lain, adalah racun. Mengapa kau tidak menghentikannya? Apel. Racun. Xiaomei, ibu aku punya kabar baik. Jadi apa yang ibu tumpahkan waktu itu? Semuanya racun. Ini semua salahku. Ibuku jelas-jelas bintang keberuntungan yang melindungi anakku. Aku salah menyalahkan ibu. Jangan pernah memikirkannya. Cepat bawa istrimu ke rumah sakit kota untuk perawatan darurat. Kalau tidak, ibu dan anak akan meninggal. Nyawa istri dan anakmu, keduanya akan hilang. Kakak. Situasinya tidak baik. Salju di luar terlalu tebal. Mobil sama sekali tidak bisa melaju. Apel. Lalu apa yang harus kita lakukan? Istriku sekarat. Anakku. Anakku. Anak yang akhirnya berhasil aku kandung. Ibu, aku salah. Aku tidak akan pernah memanggilmu bintang bencana lagi. Tolong. Selamatkan anakku. Ibu adalah bintang keberuntungan. Selama ibu membantu, situasinya pasti akan membaik. Ibu, aku mohon padamu. Tolong doakan Xiaomei. Selama dia membaik, ibu kami pasti akan menunjukkan bakti kepadamu. Ibu, aku mohon padamu. Aku tidak bisa hidup tanpa Xiaomei. Ibu. Sebelum istrimu, di mana kau saat dia menindas ibumu? Sekarang kau ingin Funiang berdoa untukmu. Kau bermimpi. Anakku. Janji-janji seperti itu, ibu sudah mendengar ratusan kali. Sejak kau kecil, kau sudah mengatakannya pada ibu. Tapi kalian semua, kapan ada saatnya kau menunjukkan bakti padaku? Itu benar. Aku tidak baik pada ibu. Bagaimana mungkin ibu bisa memaafkanku? Pembalasan. Pembalasan. Kantong keberuntungan, tolong berkati menantuku dengan kesehatan yang baik. Meskipun anakku adalah anak durhaka, dia tetap darah dagingku sendiri, darah daging. Tolong berkati menantuku. Tolong. Kakak. Salju sudah mencair. Cepat, masukkan kakak ipar ke dalam mobil. Mari kita cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat, cepat bantu. Ayo kakak ipar. Bertahanlah. Ibu. Mengapa? Setelah bagaimana kami memperlakukanmu, kau masih mau mendoakan putramu? Karena di dunia ini, hanya ada anak-anak yang kejam. Tidak ada ibu yang kejam. Ibu. Meskipun aku tahu, kau mungkin masih menipuku kali ini. Tapi kau adalah anakku bagaimanapun juga, darah dagingku sendiri. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat keluargamu hancur. Mulai sekarang, kau dan Xiaomei, hiduplah dengan baik. Ibu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu untuk memaafkanku.
Aku masih ingin kau menjadi ibuku. Ibu, Terima kasih, Nenek. Sangat baik. Pergi. Ayah, Ibu, Nenek memberikan email kepadaku. Ibu, ibu. cepat bangun. Ibu, aku salah. Aku baru mengerti sekarang bahwa selama ini kamu selalu melindungi anakku. Melindungi kita semua. Kamu adalah bintang keberuntungan kami. Maafkan aku, Ibu. Ini salahku kamu menderita. Begitu banyak gosip dan fitnah. Xiaomei, selama kalian berdua menjalani hidup kalian dengan baik, Ibu akan puas. Benar, Ibu. Sejak Xiaohan dan aku mulai menunjukkan bakti padamu, pekerjaanku semakin baik. Aku terus dipromosikan dan naik gaji. Ya, Bayi di perut Xiaomei Xiaomei juga sangat sehat. Ibu, kau akan segera menggendong cucumu. Juga, peminjam uang berbunga tinggi. Semuanya telah ditangkap dan dipenjara. Ibu, putramu mulai sekarang pasti akan meninggalkan kebiasaan buruknya. Baik, Ibu, kami salah. Mulai sekarang kami akan dengan benar menunjukkan bakti padamu dan ayah. baik, baik, baik. Cepat bangun. Mulai sekarang, selama kau memiliki niat baik, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Selama berbuat baik di masa depan dan menghormati orang tuamu, keberuntungan ini akan datang mengetuk pintumu.